Let them eat cake. Bagi masyarakat Prancis, kalimat ini menjadi salah satu pengingat betapa kejam dan kerasnya hati sang ratu di tahun 1700-an. Sebelum kita bahas siapa ratu yang aku maksud ini, hai, namaku Cindy. Selamat datang di ruang ceritaku, di mana aku berbagi cerita tentang hal-hal yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kamu yang juga menyukai pembahasan yang sama. So, mari kita mulai membahas siapa ratu yang aku maksud itu. Nah, ratu yang aku maksud adalah Marie Antoinette. Nah, Marie Antoinette ini merupakan perempuan asal kerajaan Austria yang akhirnya menikah dengan Raja Louis ke-16 dari Prancis. Marie ini selalu dikaitkan nih dengan kehidupan yang glamor, pemborosan, hingga kemerosotan monarki Prancis pada tahun-tahun terakhir rezim suaminya. Marie adalah ratu yang sangat menyukai hiburan, suka banget sama hiburan. Dia juga selalu nih mengambil peran dalam pemilihan berbagai pertunjukan yang akan diselenggarakan di istana miliknya. Marie juga dikenal nih gemar berjudi bersama para bangsawan. Meski beberapa kali menang, tapi dia lebih sering kalah. Nah, Raja Louis ke-16 pun sempat khawatir nih dengan kekayaan kerajaan yang bakal habis nih karena perjudian yang jadi kegemaran istrinya. Dan gak cuma soal perjudian ya, Marie ini juga sangat menyukai musik dan mode. Dia tuh memainkan berbagai alat musik dan gemar mengenakan berbagai gaun dan gaya rambut yang esentrik. Dia bahkan pernah nih mengubah rambutnya menjadi bentuk kapal pesiar. Dan selama 1780-an, Prancis nih mengalami krisis karena panen yang buruk dan harga gandum yang naik. Nah, saat itu pemerintah juga tengah menghadapi kesulitan keuangan. Akibatnya ya, gaya hidup mewah dan boros yang kerap dilakukan sama Marie ini jadi sasaran kemarahannya rakyat. Banyak pamflet dan sindiran yang disebarkan di seluruh negeri. Semuanya menunjukkan rasa jijiknya masyarakat nih terhadap sikap ratu dan gaya hidup mewahnya yang boros. Namun ya, semua itu nggak membuat Marie berhenti nih. Dia justru menciptakan puncak kemarahan rakyat ketika pada tahun 1783 dia tuh membangun sebuah desa pertanian di tanah istana Versailles dengan alasan bahwa dia tuh bosan dan ingin hidup sebagai rakyat jelata. Desa buatannya Marie ini tuh dilengkapi dengan rumah pertanian, pondok, penggilingan, hingga ada hewan ternak di dalamnya. Nah, tempat ini dibuat untuk sang ratu dan teman-temannya nih. Buat apa coba? Buat bermain. Atau mungkin bisa disebut melarikan diri dari kecaman masyarakat yang menentangnya. Di sana ya, di desa buatannya itu, Marie akan berpakaian seperti penggembala wanita dan pura-pura nih jadi petani. Berjalan di sekitar peternakan hingga memerah susu sapi dan susu domba. Tempat ini memang dibuat sangat indah, tapi banyak nih anggota kerajaan hingga masyarakat yang menganggap bahwa Marie itu sedang mengejek para petani yang sedang kesusahan dan dalam masa gagal panen. Dan bukan cuma perkara desa buatannya ini aja sih yang bikin rakyatnya tuh geram sama ratu ini. Karena kala itu tersiar juga nih kabar bahwa Marie dengan sangat sadar meminta rakyatnya tuh untuk memakan kue jika tidak mampu membeli roti. Marie berkata, kalau rakyat nggak bisa beli roti, ya udah, suruh aja mereka makan kue. Dan dengan sikap dan juga berbagai isu yang beredar di masyarakat, revolusi pun tak bisa dielakkan. Marie diadili pada usia 37 tahun dan dieksekusi. Marie disebut sempat memohoni kepada Algojo untuk memaafkannya. Namun permohonan itu tentu aja nggak dikabulkan. Nama Ratu Antoinette ini memang sedang naik daun nih akhir-akhir ini di sosial media negara kita. Karena ada nih seorang istri pejabat pemerintahan di Indonesia seolah-olah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Ratu Marie Antoinette di waktu yang silam. Di tengah keluh kesah masyarakat dan kesulitannya masyarakat, justru mengupload foto atau video yang menunjukkan betapa menyenangkan hidupnya. Menunjukkan dia sedang menghabiskan uangnya untuk
membeli hal-hal yang mahal. Poinnya bukan uang siapa, apa yang dia beli, tapi tentang rasa empatinya terhadap rakyat yang sedang kesulitan. Tapi apakah ini benar dia seperti Mary atau enggak, semua kembali kepada kalian menilainya seperti apa. Dan pembahasan aku untuk Ratu Mary cukup sampai di sini. Jangan lupa kalian subscribe dan terakhir, dadah!